Hai, saya Jo. Balik lagi di Dinding Jo. Wahyu Nurmadani atau yang biasanya dikenal dengan nama Ayu merupakan seorang wanita cantik berusia 21 tahun. Dia adalah anak dari Umar Dhani dan Nur Hasana yang tinggal di Desa Pocongan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ayu ini dikenal sebagai sosok yang supel, mudah bergaul dan sopan kepada siapapun. Selain itu, dia pun dikenal sebagai anak yang patuh kepada kedua orang tuanya, ulet dalam bekerja dan juga rajin mengaji. Ayu mempunyai bisnis jual beli kucing Anggora di sebuah toko pet shop. Kalau dia sedang libur bekerja, dia sering membantu ibunya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Selain itu, Ayu memiliki hobi memasak dan sangat aktif dalam organisasi kemasyarakatan, sehingga banyak dikenal oleh warga yang tinggal di sekitarnya. Sejak kecil, Ayu ini memiliki cita-cita ingin menjadi dokter. Namun, cita-citanya gagal diraih karena setelah lulus SMA, dia lebih memilih langsung bekerja untuk bisa membantu perekonomian keluarga daripada harus melanjuti pendidikannya. Pada hari Kamis di tanggal 13 Januari 2012, pada pagi harinya Ayu pamit kepada kedua orang tuanya untuk pergi bekerja. Dan setelah pulang bekerja sekitar pukul 2 siang, Ayu pun beristirahat di kamarnya sambil bermain HP. Ketika waktu sudah menunjukkan jam 3 sore, ibunya beberapa kali memanggil Ayu untuk mengingatkan dia agar segera melakukan salat asar. Namun, tidak ada jawaban dari Ayu. Ibunya pun mengira Ayu pasti sedang tertidur. Saat ibunya mau mengecek ke dalam kamar, ternyata pintu kamar dalam kondisi terkunci. Ibunya pun mengetuk pintunya berulang-ulang kali agar Ayu bangun dan segera melaksanakan salat. Akan tetapi, masih saja tidak ada respon sama sekali dari Ayu. Ibunya merasa sangat curiga dengan perilaku anaknya. Akhirnya, ibunya memeriksa Ayu melalui jendela kamar. Dari jendela tersebut, ibunya melihat Ayu dalam keadaan tak sadarkan diri di atas kasur. Karena takut Ayu sakit, ibunya pun segera memanggil suaminya agar menghubungi bidan yang bernama Anis untuk memeriksa kondisi Ayu. Kecilnya sudah tidak ada, tak bisa meraba, nadi tidak teraba, terus matanya juga sudah refleks pikirnya sudah nggak ada, jadi saya nyatakan meninggal. Terus saya cek, lah ke keluarganya, kira-kira sakit enggak sebelumnya, ternyata enggak sakit. Waktu saya cek ini ada lemar di sebelah kiri, di lehernya. Terus ada kayak bekas cakaran juga, terus ada lemar itu dari leher sini sampai melingkar. Jadi melingkar, kok ini kayak yang ini habis dicekik bilang gitu. Kemudian, tubuh Ayu pun dibawa ke ruang tengah untuk dilakukan pemeriksaan oleh bidan. Ketika diperiksa, bidan menemukan adanya biru-biru pada bagian lehernya Ayu. Mereka sangat bingung apa yang telah dialami oleh Ayu sebelumnya. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan denyut nadi dan detak jantungnya, ternyata Ayu telah meninggal dunia. Mereka semua sangat terkejut. Orang tua Ayu tidak menyangka jika anak kesayangan mereka telah meninggal dunia. Lalu, orang tuanya pun meminta agar Ayu dibawa ke rumah sakit supaya bisa diketahui lebih jelas apa penyebab meninggalnya Ayu. Sebelum berangkat, ayahnya menyempatkan diri mencari ponsel Ayu di dalam kamarnya Ayu. Saat sedang mencari HP di sela-sela kasur, ayahnya sangat terkejut ketika melihat seseorang muncul dari dalam lemari yang tertutup oleh pakaian. Orang itu juga panik dan mencoba untuk melarikan diri. Ayah Ayu pun lalu menduga kalau orang itulah pelaku yang membuat anaknya tewas. Sempat terjadi duel antara ayah Ayu dan pelaku tersebut. Dan rupanya ayah Ayu mengenal pelakunya. Ternyata dia adalah kekasih Ayu sendiri. Namun saat perkelahian itu, pelaku pun berhasil meloloskan diri melalui jendela. Ayah Ayu pun langsung mengejarnya sambil berteriak minta tolong kepada para tetangganya. Singkat cerita, akhirnya pelaku berhasil ditangkap oleh warga di sekitar sana. Warga yang mengetahui jika Ayu telah meninggal dunia akibat perbuatan pelaku langsung saja menghakimi hingga pelaku pun babak belur dan tidak berdaya. Dari sini ketahuan kalau pelaku bernama Salim Yuda Prawira
Salim sempat menjadi korban amukan massa, dan video penangkapannya viral di media sosial. Khawatir kalau keadaan akan semakin memancing emosi dari warga, kejadian ini segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Salim yang bekerja sebagai asisten perawat ini masih berusia 25 tahun. Dia merupakan warga dari Desa Pesanggerahan, Kecamatan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur. Setelah diamankan polisi, Salim dibawa ke rumah sakit dulu untuk diberikan perawatan. Dan saat Salim kondisinya stabil dan membaik, polisi pun segera membawa Salim untuk diamankan di Mapolsek Sukowono. Sesampainya di sana, dia langsung dimintain keterangan oleh pihak kepolisian. Saat diinterogasi, Salim langsung mengakui perbuatannya. Dan dia mengatakan kalau motifnya adalah karena terbakar api cemburu. Jadi, menurut Salim kisahnya seperti ini. Dia dan Ayu telah berpacaran selama 1,5 bulan sebelumnya. Hubungan mereka awalnya berjalan baik-baik saja dan sangat harmonis. Namun belakangan ini, Salim merasa curiga dengan sikap Ayu yang semakin hari semakin dingin dan cuek kepada dirinya. Dia mencurigai kalau Ayu ini memiliki pria lain. Karena ingin membuktikan jika kekasihnya telah berselingkuh, maka pada tanggal 13 Januari 2012, sekitar jam 11 pagi, Salim pun berangkat dari Situbondo ke rumah Ayu. Namun saat tiba di sana, rumah Ayu dalam keadaan terkunci karena Ayu sedang bekerja. Salim lalu duduk di luar menunggu Ayu pulang. Karena menunggu terlalu lama, Salim kemudian berinisiatif masuk ke dalam kamar Ayu melalui jendela, dan dia bersembunyi di dalam lemari. Sekitar pukul 2 siang, Ayu dan ibunya pulang ke rumah. Lalu mereka masuk ke kamarnya masing-masing. Saat itu, Ayu tidak menyadari jika ada kekasihnya yang bersembunyi di dalam kamarnya. Ayu merebahkan badannya di atas kasur sambil beristirahat dan melihat ponselnya. Tiba-tiba terdengar ponsel Ayu berbunyi, dan Salim bisa melihat kalau Ayu sedang video call dengan seorang pria yang diduga sebagai pacar barunya. Salim yang sempat mendengar pembicaraan yang sangat romantis antara Ayu dan pacar barunya ini menjadi marah. Hal ini membuatnya terbakar api cemburu dan terbawa emosi. Karena menjadi gelap mata, Salim pun langsung keluar dari tempat persembunyian itu, dan tanpa basa-basi, Salim langsung mencekik Ayu selama 5 menit. Ayu mencoba melawan dan berteriak sekuat tenaga. Salim lalu mencoba untuk meredam teriakan itu dengan menyumpal mulut Ayu. Hingga akhirnya, Ayu pun lemah tidak berdaya. Setelah melihat Ayu tidak bergerak di atas kasur, Salim pun menjadi panik, karena takut perbuatannya akan terungkap. Lalu dia pun kembali ke dalam lemari untuk bersembunyi. Hingga pada akhirnya ayah Ayu menemukannya dan mereka pun terlibat perkelahian. Saat diinterogasi, pernyataan Salim kalau dia berpacaran dengan Ayu telah disangkal oleh ayahnya Ayu. Umar, ayahnya Ayu, mengaku anaknya memang mengenal Salim sekitar 2 bulanan. Bahkan saat malam tahun baru juga sempat main ke rumahnya. Menurut ayahnya Ayu yang pernah bertemu dengan Salim, dia melihat kalau Salim ini ramah dan baik. Namun dia menyangkal jika putrinya telah memiliki hubungan spesial dengan Salim. Dengan kata lain, bisa jadi Salim ini terlalu pede menganggap Ayu pacarnya, karena dia sudah merasa dekat dengan Ayu. Persidangan diadakan di Pengadilan Negeri Jember. Persidangan kasus pembunuhan terhadap Ayu ini dilakukan secara virtual. Jaksa penuntut umum Enda Puspitorini beserta penasihat hukum Nani Sudiyarti hadir langsung di ruang sidang. Sementara terdakwa Salim Yuda mengikuti daring dari lapas kelas 2A Jember. Menurut saksi, Salim diketahui dengan sengaja membunuh Wahyu Nurmadani sang kekasih di rumah korban. Hal ini juga sesuai dengan dakwaan yang disampaikan jaksa. Diketahui, terdakwa tidak terima dengan perlakuan korban saat memutuskan hubungan secara sepihak. Salim membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi beserta dakwaan yang dibacakan jaksa sebelumnya. Dia mengaku melakukan perbuatan keji itu karena sudah terlanjur sakit hati. Salim bahkan sempat mendengar interaksi antara ibunya Ayu dan putrinya, kalau dia telah dituduh menyantet Ayu oleh ibunya Ayu. Dan itu yang menambah kekesalan Salim. Salim pun terancam pasal 351 dan pasal 338 KUHP
dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Namun, setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, pihak kepolisian pun menemukan fakta baru saat memeriksa ponsel milik Salim. Ternyata, di dalam HP Salim itu, polisi menemukan video saat proses pembunuhan itu berlangsung. Pembunuhan itu dilakukan oleh tersangka dengan cara mencekik dan menyumpal mulut Ayu dengan kain celana dalam. Aksi pembunuhan itu secara sadar direkam langsung oleh Salim sendiri, jelas seorang anggota polisi. Dikarenakan hal ini, pihak kepolisian akhirnya menjerat Salim dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan ancamannya adalah hukuman mati. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Salim Yuda Prawira, pelaku pembunuhan terhadap gadis 21 tahun Wahyu Nurmadani, langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Sukowono, Kabupaten Jember pada Kamis malam. Pemuda asal Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo itu langsung menjalani pemeriksaan intensif. Dalam pemeriksaan tersebut, pelaku mengaku telah menghabisi nyawa kekasihnya dengan cara membekap, memukul, dan mencekik korban menggunakan celana dalam korban. Motif pembunuhan adalah cemburu. Pelaku yang menyelinap masuk dan bersembunyi di dalam kamar korban melihat langsung korban melakukan panggilan video mesra dengan pria lain. Polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya pakaian korban, kasur, pakaian dalam, dan bantal korban. Akibat perbuatannya, pelaku mendekam di tahanan Polsek Sukowono dan akan dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan.